Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kemurahan Tuhan yang memberkati kami hari ini. Kami bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami, berikan kami pengertian akan firman Tuhan yang akan kami renungkan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini dari Roma pasal 3 ayat 3 sampai 5. Kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Allah tetap setia. Demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin pernah mengalami rasa kecewa karena dikhianati atau mendapati seseorang melanggar janjinya. Di dunia ini, komitmen manusia sangat rapuh. Ketika situasi berubah atau ketika ego mulai memuncak, janji yang diucapkan dengan mudah dilupakan. Namun melalui suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus membawa kita kepada sebuah kontras yang luar biasa, bahwa ketidaksetiaan manusia tidak akan pernah bisa membatalkan kesetiaan Allah. Paulus memulai dengan menjelaskan posisi bangsa Yahudi. Mereka memiliki kelebihan karena kepada mereka lah firman Allah, hukum Taurat dan janji-janjinya pertama kali dipercayakan. Mereka memegang hak istimewa sebagai umat pilihan. Namun alih-alih menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain, mereka justru seringkali gagal, memberontak, dan tidak setia kepada perjanjian tersebut. Kita pun sering seperti itu. Kita telah menerima kasih karunia, keselamatan, dan berkat melimpah. Tetapi respon kita seringkali adalah ketidaksetiaan, keraguan, dan pelanggaran akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan Allah yang tidak tergoyahkan. Disinilah letak inti pengharapan kita. Paulus bertanya, apakah ketidaksetiaan manusia membatalkan kesetiaan Allah? Jawabannya sangat tegas, sekali-kali tidak. Kesetiaan Allah tidak tergantung pada performa rohani kita. Dia setia karena itu adalah karakter dan hakikatnya. Jika kesetiaan Allah didasarkan pada kebaikan kita, maka kita semua sudah binasa sejak lama. Namun bersyukur karena kasih setianya melampaui segala kegagalan kita. Paulus juga mengantisipasi argumen manusia yang keliru. Ada pemikiran yang berkata, jika ketidaksetiaan kita justru membuat kesetiaan dan kebenaran Allah semakin nyata, bukankah itu berarti dosa kita malah membantu menunjukkan kebaikan Allah? Mengapa Allah harus menghukum kita? Paulus menolak segala logika sesat ini. Hanya karena Allah sanggup mengubah mendung yang gelap menjadi pelangi yang indah, bukan berarti kita boleh mengundang badai. Kesetiaan Allah adalah ruang bagi kita untuk bertobat, bukan hal untuk mengizinkan kita untuk terus hidup dalam dosa. Allah itu setia, tetapi Dia juga adil dan akan menghakimi dunia dengan kebenarannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa sering kita berjanji untuk setia saat mendambakan pertolongan Tuhan, namun melupakannya ketika keadaan sudah membaik. Jika hari ini kita merasa terpuruk karena kegagalan atau dosa masa lalu, ingatlah bahwa Allah tidak pernah membuang kita. Kesetiaannya siap memulihkan kita saat kita datang dengan hati yang hancur dan bertobat. Mari kita membalas kesetiaan Allah yang tanpa batas itu dengan komitmen hidup yang takut akan Tuhan, bukan dengan sengaja menguji kesabarannya. Kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita,
mengingatkan kita kembali untuk tetap setia kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kesetiaan-Mu tidak pernah berubah dan tidak bergantung pada kekuatan kami. Ampuni kami jika kami sering kali gagal dan tidak setia. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini meneguhkan hati kami untuk terus berjalan dalam jalan-Mu dan memuliakan nama-Mu melalui hidup kami. Amin.